Fasilitas kredit pemilikan rumah atau KPR menjadi salah satu pilihan masyarakat saat ini untuk membeli rumah karena hanya perlu menyiapkan uang muka sebesar 30% dari total harga rumah. Sisa nominalnya dapat dibayarkan melalui mekanisme KPR. Akan tetapi dalam mengajukan KPR, Anda harus melewati sejumlah proses yang cukup panjang dan mengantisipasi sejumlah biaya tambahan. Tak hanya itu, mengajukan KPR bagi sebagian orang disebut sangat menantang sehingga mengetahui sinyal bahwa tanda KPR disetujui tentu sangat dinantikan. Saat mengajukan KPR, Anda harus menyiapkan sejumlah dana untuk biaya tanda jadi, uang muka, biaya notaris, dan biaya provisi. Selain tentunya ada beberapa dokumen yang juga harus disiapkan. Mulai dari dokumen pribadi hingga dokumen yang berhubungan dengan rumah yang akan Anda beli. Prosesnya cukup panjang untuk sampai ke tahap penandatangan akad kredit. Barulah setelah semua dokumen pengajuan KPR lengkap, Anda bisa membawanya ke bank. Bank akan menindaklanjuti dengan memeriksa semua kelengkapan dokumen tersebut secara administratif. Tidak ketinggalan juga bank akan memeriksa rekam jejak Anda melalui SLIK OJK. Setelah lolos dari pengecekan SLIK OJK, bank akan melanjutkan proses pengajuan KPR dan setuju mencairkan pinjaman KPR. Selanjutnya, bank akan menerbitkan SPK, surat persetujuan kredit, apabila telah menyetujui untuk mencairkan KPR. Di situ akan tertulis notaris yang akan ditunjuk bank untuk mengurus semua persyaratan. Hal ini meliputi jasa pengurusan dokumen akta jual beli, AJB, perjanjian kredit, PK, biaya balik nama, pajak, cek sertifikat, akta pemberian hak tanggungan, APHT, dan lain-lain. Akhir dari proses KPR pun dilegalkan dengan menandatangani akad kredit. Tanda-tanda KPR disetujui 1. Bank melakukan konfirmasi kurang dari 1 minggu 2. Terus dihubungi pihak bank untuk follow up 3. Diminta mendatangi bank untuk proses lanjutan 4. Adanya perubahan status KPR di bank. Cara agar KPR disetujui bank. Setiap bank memiliki metodenya sendiri untuk memutuskan meminjamkan atau mencairkan KPR kepada Anda. Jika sesuai dengan kriteria pemberi pinjaman, peluang pinjaman KPR Anda mungkin diterima dengan cepat. Namun kalau Anda jauh dari ideal, peluang penolakan akan meningkat. Lain lagi untuk orang yang berada di tengah-tengah atau area abu-abu, maka menurut Money Saving Expert, kartu skor pemberi pinjaman akan didasarkan pada sejumlah faktor. 1. Periksa laporan kredit Anda. Anda perlu meyakinkan pemberi pinjaman kalau Anda memiliki disiplin keuangan yang diperlukan untuk membayar kembali KPR Anda. Salah satu cara mereka menyelidiki ini adalah dengan menelusuri laporan kredit Anda untuk mengetahui apakah Anda memiliki riwayat pembayaran yang baik. Memiliki riwayat kredit yang buruk mungkin tidak secara otomatis mengesampingkan peluang Anda untuk mendapatkan KPR, tetapi tentu saja berisiko merusaknya. Lebih baik pastikan mendapatkan laporan kredit dalam kondisi yang baik sebelum Anda mengajukan KPR. 2. Bayarlah tagihan tepat waktu. Adanya catatan default pembayaran diperhitungkan terhadap Anda setidaknya selama 1 tahun. Meski Anda hanya melewatkan satu pembayaran, itu bisa menjadi mempersempit peluang mendapatkan KPR. Jika memungkinkan, gunakan debit langsung untuk memastikan pembayaran dilakukan tepat waktu. 3. Jangan ajukan kredit lain sesaat sebelum KPR. Cobalah untuk menghindari mengajukan kredit lain dalam 3 bulan sebelum mendapatkan KPR. Hal itu bisa menghambat skor Anda dan menyebabkan penolakan. Sejumlah pihak merekomendasikan setidaknya memberi jeda 6 bulan, agar benar-benar aman. Semakin banyak pengajuan kredit lain yang Anda lakukan dalam waktu singkat, semakin kecil kemungkinan Anda disetujui, karena dianggap putus asa mencari pinjaman. 4. Mengisi aplikasi dengan tepat. Nyatakan penghasilan Anda dengan tepat. Jangan membulatkan. Berikan nama lengkap Anda, termasuk nama tengah diperlukan. Tulis juga dengan jujur hutang Anda sebab pemberi pinjaman akan tetap menemukannya. Bahkan tuliskan riwayat alamat 3 tahun Anda dengan tepat, termasuk kode pos. Anda juga sebaiknya memberikan jawaban jujur ketika ditanya tentang berapa banyak pengeluaran Anda. Bisakah pengajuan KPR ditolak bank? Tentu bisa, ada sejumlah faktor yang membuat pengajuan KPR Anda ditolak. Perhatikan sejumlah faktor ini yang menjadi alasan mengapa dan ciri-ciri KPR ditolak bank.
1. Status dan kondisi rumah. Umumnya bank akan memproses KPR saat pembelian rumah disertai dengan sertifikat yang sah. Periksalah status rumah yang ingin Anda beli dengan seksama untuk menghindari KPR ditolak bank. Misalnya seperti adanya surat kepemilikan ganda. Kemudian, bisa jadi ada ketidaksetujuan antara para ahli waris pemilik rumah yang akan dijual, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai harga dan cara pembayaran. Jika hal ini terjadi, sulit untuk bertransaksi karena tidak tahu siapa yang berhak mewakili keluarga. Masalah sengketa seperti ini bisa membuat KPR ditolak bank. 2. Kondisi keuangan. Bank tentu saja sangat memperhatikan apakah debiturnya dapat melakukan pelunasan pinjaman atau tidak. Oleh karena itu biasanya bank menetapkan perhitungan 30%-40% dari penghasilan bulanan untuk cicilan KPR. Jika pasangan Anda juga bekerja, maka perhitungan berdasarkan total dari penghasilan keluarga. Sebaiknya Anda memilih rumah sesuai dengan kemampuan finansial Anda. 3. Batas usia. Jika Anda mengajukan KPR pada usia tidak produktif, tentu bank akan menolak KPR Anda. Pihak bank pun telah memperkirakan persyaratan usia pensiun saat cicilan KPR lunas. Misalnya, Anda telah berusia 45 tahun dan mengajukan tenor 20 tahun, besar kemungkinan KPR Anda akan ditolak. Oleh karena itu sebaiknya Anda mulai mengajukan KPR pada saat usia muda agar lebih mudah mendapatkannya. 4. Kelengkapan dokumen. Pada umumnya pihak bank hanya berpegangan pada surat-surat yang berkekuatan hukum. Jadi jika tidak semua dokumen dilengkapi, kemungkinan KPR ditolak bank. Berkas-berkas yang lengkap akan mempercepat proses jual beli dan mengurangi resiko KPR ditolak bank. Hindari pemalsuan data pada persyaratan karena akan merugikan Anda sendiri. 5. Masa kerja kurang 2 tahun sebelum mengajukan KPR. Perhatikan setiap persyaratan yang diperlukan dengan teliti. Pihak bank sangat ketat dalam hal ini. Sebagai contohnya, jika pada persyaratan masa kerja karyawan tetap selama 2 tahun dan Anda baru 1,5 tahun, sudah pasti aplikasi KPR Anda ditolak. Belilah hunian sesuai kemampuan Anda agar pengajuan KPR bisa berjalan lancar.